himpunan halaman 4. Hadisnya dari Musaddad, kita tambah beberapa hadis sedikit lagi insyaallah. Dari Musaddad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Ya. Di sini dalil yang sudah biasa nih kita artinya ya. Nah, coba kita artikan, mendengarkan dan taat wajib bagi seorang muslim di dalam hal-hal yang dia senang atau dia benci. Malam yu'mar bi maksiyah, ini batasannya. Mungkin syubhat yang perlu dicermati ini. Selagi dia tidak diperintah dengan kemaksiatan. Fa in umira bi maksiatin, jika dia diperintah dengan maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat, tidak boleh taat. Ini yang akan kita takdil ya, tadi sudah kita sebutkan di depan, taat swarga ora taat neraka. Ini kalimat ini tempatnya untuk Allah dan Rasulullah. Perhatikan, untuk Allah dan Rasulullah. Karena manusia biasa nggak berhak kalimat itu kesombongan. Karena apa? Karena Rasulullah ini ngasih batasan. Selagi tidak diperintah maksiat. Kalau diperintah maksiat nggak boleh tahan, nggak boleh mendengarkan. Tuh, berarti manusia biasa itu ada peluang dia memerintah maksiat. Lah, untuk mengetahui itu pakai akal kita. Jangan mau kita di akal sehat kita pakai. Kita punya hak untuk menilai apakah perintah itu maksiat, apakah tidak. Nah, maksiat itu maknanya adalah menentang Allah Rasul. Saya tanya, kira-kira yang lebih mengerti aturan Allah Rasul itu siapa? Orang biasa apakah ulama? Namanya ulama itu ngerti mana yang maksiat, mana yang bukan. Yang bukan ulama ngerti tapi sedikit ngertinya. Yang banyak ngerti adalah para ulama. Makanya kalau ingin tanya ini perintah pemimpin ini maksiat apa enggak, tanya sama ulama. Nanti ulama akan menjelaskan, oh ini maksiatnya di sini, bertentangan dengan hukum Allah di sini. Nah itu. Jangan pakai dalil taat swarga ora taat neraka, walaupun ulama gak taat yang neraka nyelebut. Itu Allah Rasul, bukan manusia. Kalau Allah Rasul mutlak kita. Asalkan dengan pemahaman yang benar. Kalau manusia biasa siapapun harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Tadi ada cerita, jangankan ngoreksi baru nyuarakan redek sering sidik langsung nonaktif. NA dari semua dapuan. Nah, ini namanya apa namanya, bahasa Arabnya takabur, arogan. Nggak ada contoh dari Rasulullah seperti itu. Khalifah Umar itu ya, kalau mau memerintah ternyata perintahnya salah, langsung berhenti, langsung diralat Khalifah Umar. Makanya Khalifah Umar luar biasa keadilannya. Pernah beliau naik mimbar memutuskan, karena banyak perawan-perawan tua di Madinah nggak laku, nggak ada yang ngawinin. Karena apa? Karena mas kawinnya mahal. Akhirnya Khalifah Umar naik memutuskan dilarang mas kawin mahal, harus murah mas kawinnya. Bentang payu kabeh, bentang rabi kabeh. Karpe Khalifah Umar begitu. Akhirnya turun jalan, sudah memutuskan ijtihad itu. Turun ditemui oleh wanita satu orang, kata, alam tasma ya khalifatar rasul qaulallahi azza wa jal, apakah anda tidak mendengar firman Allah, wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a, dan kalian memberi mas kawin kepada para wanita itu kintoron. Kintoron itu kintalan bahasa kita. Malan kathira, harta yang banyak. Jangan diambil kalau istrimu dicerai. Dan itu Allah saja nyebut ada mas kawin yang mahal. Kenapa anda membatasi? Langsung balik saudara Khalifah Umar.
naik kullun nas afqahu min Umar katanya. Banyak manusia yang lebih paham syariat daripada Umar. Saya salah ini sekarang, saya ralat. Silahkan mas kawin, silahkan sesuai dengan martabatnya masing-masing, sesuai dengan tingkat ekonominya masing-masing, nggak batasi. itu coba ada itu khalifah penguasa resmi sahabat Rasulullah, orang yang paling top di dunia ini ibaratnya sebagai keadilannya. Coba dilihat ini, mau diterusin nggak ini? Kita nggak, udah kita umum aja. Ada pemimpin nggak patek ngerti agama, ya ayat Quran ya nggak patek apal, apalnya wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Hadis juga syariat nggak inget, nggak hafal. Jangankan detail syariat, hafalnya alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah misalkan. Orang nggak tahu lagi, diingatkan dengan kebenaran, menolak. Ini terjadi, saudara, terjadi. Kita nggak nyombongi siapa-siapa, dan ini terjadi. Coba perbandingkan dengan Khalifah Umar yang punya kuasa sekian. Pada saat itu bala tentaranya sudah menaklukkan Afrika, menaklukkan Persia, menaklukkan Mesir. Seperti itu, saudara. Ada masalah agama, nggak main-main masalah hukum itu. Masalah agama, kalau itu memang benar harus diterima, seharusnya begitu. Nah, ini maka terlalu jauh kalau kita berbicara masalah taat kepada seorang pemimpin itu ada batasannya. Yang paling top saja oleh Rasulullah masih dibatasi. Siapapun imam, siapapun pemimpin penguasa, kalau itu perintahnya maksiat tidak boleh ditaati. Apalagi kalau hanya terus nih, kalau hanya imam-imam biasa, imam-imam ya yang di sandiwara itu, yang banyak kan sekarang muncul raja-raja pengakuan itu, hanya pengamanan. Baik ya, satu lagi kita sampai mana tadi? Malam Jumat bimaksiyah. Baik, ini perbandingan hadisnya, sama-sama Rawahul Bukhari. Nanti tadi kan Rawahul Bukhari babus sami wa ta'lil imam malam takun maksiyah, itu babnya Imam Bukhari. Sekarang perbandingannya di Bukhari juga dalam satu bab ini. Haddatsana Musaddadun, haddatsana halaman 13, nomor hadisnya 7142. Ini satu bab ini dengan hadis yang di dalam himpunan halaman 4, nomor hadisnya 7144. Himpunan halaman 4, nomor hadisnya 7144. Di dalam Sahih Bukhari ada hadisnya 7142, perbandingannya. Isinya gini. Hadis dari Musaddad dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Mendengarkanlah dan taatlah, wa in istu'mila, walaupun dijadikan amil, dijadikan pekerja, wakil, alaikum atas kalian, siapa abdun habasyi, budak Habasyah, ka'anna ra'sahu zabibatun, seakan-akan kepalanya zabibatun, anggur kering. Ini maksudnya, takdilnya gini. Dalam Sahih Bukhari ada beberapa hadis dalam satu bab. Babnya namanya ini, tertulis yang di depan tuh, babus sam'i wa ta'ati lil imam malam takun maksiyah. Babnya itu dalam Sahih Bukhari. Kalau sampean buka Sahih Bukhari, di situ ada beberapa hadis, cuman yang diambil ke dalam himpunan itu hanya satu hadis. Artinya dicomot satu hadis, hadis yang lain ditinggalkan. Kenapa kok dicomot? Karena nggak bener akhirnya, maknanya jadi nggak bener. Makanya kita bilang dicomot, pencomotan. Apa bahasa lain?
Jadi Imam Bukhari membuat satu bab, terus ada beberapa hadis. Babnya diambil, hadisnya diambil satu, yang lainnya ditinggal. Akhirnya apa? Akhirnya nggak sama dengan maksudnya Imam Bukhari. Akhirnya jauh, akhirnya sama dengan hawa nafsunya yang nyusun. Artinya sesuai dengan maunya dia jadinya. Nah, ini bilang berarti kan kalau dia bilang ini dari hadis Bukhari lah, iya memang, tapi Anda memalsu. Malsunya di mana? Anda hanya ngambil satu hadis tok, padahal di situ ada beberapa rangkaian hadis yang di situ menjadi satu kesatuan yang disimpulkan dalam bab itu oleh Imam Bukhari. Makanya kalau dia bilang, yang ditanya misalnya ini dari mana tuh? Ini sahih, jelas hadis Bukhari. Iya betul, hadisnya sahih. Tapi Anda mengambilnya nyomot. Apa nyomot itu? Ngambil satu tok, yang dua, tiga ditinggalkan, sehingga maknamu keliru jadinya. Nah, tadi kan kita jelaskan, ini sebenarnya ini mendengarkan dan taat kepada siapa? Selama tidak maksiat ini kepada siapa? Allah, Rasul, apa kepada imam biasa? Kalau imam biasa siapa contohnya? Disinilah menjadi jelas hadis kedua, bahkan di Sahih Bukhari ini hadis pertama ini. Jadi 7142. Yang ini kan 7144 lah. Yang ada di himpunan ini, halaman 12 itu himpunan halaman 4 naruh hadis 7144. Yang 7142 ditinggalkan. Padahal itu paling dekat dengan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Coba ini niki jenenge opo ngene iki? Niki jenenge penyusunan sakarpe dewe. Apa sakarpe dewe? Enggak ada standarnya. Standar penyusunan itu ada dalam ilmu itu, bukan ambil comot sini terus diartikan, disimpulkan sendiri. Itu bagaimana bilangnya dari ini sesuai ini dengan maksud dari hadis Bukhari ini, enggak sesuai. Ya, coba kita artikan hadis yang dalam satu bab. Isma'u wati'u wa in istumila alaikum abdun habasyun karena ra'sahu zabibatun. Kamu harus mendengarkan dan taat kepada walaupun yang dijadikan amil untuk kamu, itu adalah hamba Habasyi. Pertanyaannya gini, dijadikan amil berarti ada yang menjadikan. Siapa dia? Tadi kan disebutkan kalau budak dia tidak bisa menjadi amir yang paling atas, nggak bisa. Kalau dia dijadikan wa in istumila, berarti menjadikan siapa? Imamul A'zam, atasnya dia. Kamu supaya mendengarkan kepada seorang budak yang kepalanya kayak anggur, kalau memang dia sudah dijadikan amil, pekerja, wakil oleh di atasnya. Siapa di atasnya? Namanya Imamul A'zam. Kalau zaman Rasulullah, zaman Khalifah Utsman kayak tadi. Coba syarahnya satu lagi bawah, baris ketiga dari bawah, baris keempat dari bawah. Wa in istu'mila bidhammil musannad 'alal bina' lil majhul. Ai maksudnya wa in istu'mila itu maksudnya apa? Ju'ila amilan. Wa in istu'mila alaikum abdun habasyi itu maknanya apa? Ju'ila amilan. Dijadikan siapa? Budak Habasyi amilan, sebagai pekerja. Pekerja itu orang yang bekerja, amal. Ini halaman 13 baris ketiga dari bawah. Apa contohnya? Bi an ummira imaratan ammah, katanya. Alal balad. Perhatikan. Ini ulama memahaminya seperti ini. Bi an ummira, bahwa dijadikan amir, pemerintah, penguasa, dia budak, imaratan ammah, pada kepemerintahan yang bersifat umum. Alal balad, atas suatu kawasan, suatu negara atau suatu pulau, suatu daerah. Masalan, contohnya, sebagai contoh. Jadi budak itu dijadikan pekerja, yaitu dijadikan amir, pemerintah secara umum di sebuah kawasan. Oleh siapa? Oleh Imamul A'zam. Awwaliya fiha, atau
mengatur siapa budak fiha di dalam balad wilayatan khasah pada kekuasaan pengaturan yang khusus. Contohnya kal imama fis shalah, dia menjadi imam salat. Au jibayatil kharaj, atau menarik pajak, mengumpulkan pajak. Dia bagian mengumpulkan pajak dari kafir dhimmi. Au mubasyaratil harbi, atau panglima perang. Mubasyaratil harbi itu orang yang langsung menangani peperangan, panglima perang. Nih, jelas nggak? Sudah jelas belum caranya? Jadi di sini Imamul A'zam menjadikan budak itu ada kalanya dia jadi amir ammah suatu negara, suatu pulau misalkan, negara bagian, balad. Kalau bilad itu negara kesatuan. Dia dijadikan amir ammah, ngurusi pokoknya semua urusan di situ dia yang tanggung jawab, dia pemerintah. Atau wilayah khassah, kekuasaan yang sifatnya khusus, seperti dia ditugaskan sebagai imam sholat, atau dia dijadikan apa tadi, penarik perpajakan, dia bagian pajak, atau mubasyaratul hardi, ngurusi perang, panglima misalkan. Bisa seperti itu. Kalau ada budak yang dijadikan seperti itu, yang di bawah itu harus taat sama budak ini. Faqad kana fi zamanil khulafa'ir rasyidin, sungguh telah ada di zaman khulafa'ur rasyidin. Saya tanya, khulafa'ur rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Man yajtami'u lahu al-umurus thalathah, man orang yajtami'u yang terkumpul lahu untuk dia al-umurus thalathah, beberapa perkara, maksudnya tugas as-salasa yang tiga. Apa tugas tiga itu? Ngimami sholat, penarik pajak, perang, ngurusi perang. Ada yang satu orang itu tugasnya tiga ini. Waman, dan orang yakhtassu bi ba'diha, yang khusus dengan sebagian di antara tiga. Ada yang tugasnya hanya imam sholat, dan tugasnya hanya ini. Tuh, itu zaman khalifah ada seperti itu, sudah terjadi kayak begitu. Artinya para khalifah pun jangan dipahami bahwa hanya ngurusi sholat tok sama zakat sama, enggak. Khalifah itu ngurusi negara, semua diurusi, kekuatan, bala tentara semua diurusi. Khalifah cuman punya wakil sekarang. Wa ajma'atil ummah, terakhir, terus kita istirahat dulu. Wa ajma'atil ummah, ketemu mana? Ajma'atil ummah, ijma' para umat, halaman 15, baris ketiga dari atas, baris ketiga dari atas. Wa ajma'at al ummah, dan telah berijma'. Siapa al ummah? Itu umat, ala atas annaha, sesungguhnya imarah, perhatikan, keamiran, kekuasaan, la takunu fil abid, tidak ada untuk budak, nggak ada. Jadi kalau bicara amir, penguasa yang paling atas namanya khalifah, itu sudah tidak ada perselisihan di dalam umat ini. Budak tidak boleh, budak nggak cukup syarat, nggak boleh. Loh, kok ada yang berselisih? Misalkan saudara kita berselisih, ya karena dia nggak pernah baca, dia nggak pernah tahu ijma'nya para ulama. Ijma'nya umat nggak tahu, sejarah aja nggak baca, kitab karangan semua. Tafsir Quran kitab karangan, syarah hadis kitab karangan, sejarah Islam kitab karangan. Ya udah, buta sama sekali, nggak ngerti. Padahal umat sak dunia ini mulai zaman itu, zaman Nabi sampai sekarang tidak ada perselisihan. Yang namanya amir itu, imarah itu harus orang merdeka, karena dia sebagai penguasa. Nggak boleh budak, nggak boleh jadi. Boleh kayak tadi itu, tadi wakil. Makanya lafadznya di hadis, wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun.